Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Zara Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Reguler Pagi dengan nomor NIM 188200522. Di sini saya akan menjelaskan basic grammar untuk memenuhi ujian akhir semester. Let's start it. Hai semua, apa kabar? Oke, sekarang kita lanjut untuk belajar. Sebelum belajar, siapkan alat-alat tulis seperti buku, pensil, dan lain sebagainya untuk mencatat ya teman-teman. Lanjut. Pelajaran hari ini adalah simple present tense dan present continuous tense. Simple present tense adalah keterangan waktu yang menjelaskan keadaan atau kejadian pada masa sekarang. Simple present tense sendiri merupakan keterangan waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan ketika adanya suatu kejadian yang terjadi di masa sekarang dan atau kejadian yang terjadi secara berulang kali atau kebiasaan. Lanjut. Rumus simple present tense. Sebelumnya, siapkan buku untuk menulis. Jangan lupa untuk ditulis rumusnya ya, karena rumus ada bagian terpenting dari belajar bahasa Inggris. Positif, subject plus verb 1. Yang kedua, subject plus to be, am, is, are. To be adalah kata bantu. Am, is, are. Am digunakan untuk I. Is digunakan untuk she, he, it. Are digunakan untuk you, they, we. Oke, lanjut. Negatif. Subject plus auxiliary or does or does, do or does plus not. Yang kedua, subject plus to be. Am, is, are plus not. Oke, lanjut. Interrogatif. Apa itu interrogatif? Interrogatif adalah kata tanya. Pertanyaan. Yang pertama, do or does plus subject. Yang kedua, be, to be plus subject. Oke, lanjut. Contoh positif. Yang pertama, Anita eats mango. Yang kedua, the children are naughty. Yang pertama artinya Anita makan mangga. Yang kedua, anak-anak itu nakal. Nah, sekarang kita masuk contoh ke negatif. Anita does not eat mango atau Anita doesn't eat mango. Yang kedua, the children are not naughty atau the children are naughty. Yang pertama artinya Anita tidak memakan mangga. Yang kedua, anak-anak itu tidak nakal. Interrogatif. Sekarang kita masuk ke interrogatif. Yang pertama, does Anita eat mango? Yang kedua, are the children naughty? Yang artinya, apakah Anita makan mangga? Yang kedua, apakah anak-anak itu nakal? Oke, sekarang kita lanjut. Bentuk-bentuk simple present tense. 1. Yang menyatakan kejadian yang berulang atau berlangsung saat ini. Contoh, the train to Bekasi leaves every hour. Andi sleeps 6 hours every night of the week. Kereta menuju Bekasi meninggalkan setiap jamnya. Andi tidur 6 jam setiap malam minggu ini. Yang kedua, menyatakan sebuah fakta. The President of Indonesia is Joko Widodo. Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Yang kedua, snakes have no legs. Ular tidak memiliki kaki. Sekarang, yang ketiga, menyatakan sebuah kebiasaan atau habitual action. Rina gets up early at past 6 every day. Yang kedua, John takes a bath twice a day. Rina bangun jam 6 kurang setiap hari. John mandi 2 kali sehari. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense adalah tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present.
Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Jadi, present continuous tense ini adalah tenses yang belajar tentang kegiatan yang sedang dilakukan sekarang, yang benar-benar sedang dilakukan sekarang. Seperti saya misalkan, saya sedang mengajar sekarang. I'm teaching right now. Oke. Misalkan adik saya sedang makan sekarang. My brother eating right now. Begitu. Jadi menjelaskan tentang kejadian yang sedang dilakukan sekarang. Lanjut. Rumus present continuous tense. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk menulis rumus karena dalam belajar bahasa Inggris rumus adalah hal terpenting. Oke, kita lanjut. Rumus positif. Subject plus to be plus verb ing. Sekarang kita masuk ke rumus negatif. Subject plus to be plus not plus verb ing. Sekarang kita masuk ke rumus interrogatif. To be plus subject plus verb ing. Di sini saya akan menjelaskan untuk ada ing-nya di sini itu adalah hal terpenting untuk present continuous tense karena ini sebagai contoh ciri khas present continuous tense dengan menggunakan ing. Oke, jadi jangan lupa verb lalu ditambahkan ing karena itu adalah ciri khas dari present continuous tense. Oke, kita lanjut. Contoh, she is sleeping right now. Positif. Sekarang yang negatif, she is not sleeping right now. Sekarang yang interrogatif, is she sleeping right now? Artinya, dia perempuan sedang tidur. Positif. She is not sleeping right now. Dia perempuan tidak sedang tidur. Negatif. Is she sleeping right now? Apakah dia perempuan sedang tidur sekarang? Interrogatif. Oke, kita lanjut. Menentukan perbedaan simple present tense dan present continuous tense. Untuk memudahkan dalam membedakan penggunaan simple present dan present continuous, perhatikan penjelasan berikut. Simple present tense untuk aksi yang terjadi berulang-ulang atau secara reguler. Contoh kalimat, Alan reads one book a day. Sedangkan present continuous tense untuk aksi yang terjadi selama waktu pembicaraan. Jadi, bedanya simple present tense dan present continuous tense adalah kalau simple present tense untuk aksi yang terjadi berulang-ulang. Jadi, gak cuma hari itu aja tapi besoknya dilanjutkan lagi. Sedangkan present continuous tense adalah kejadian yang benar-benar sedang dilakukan dan belum tentu besok dilakukan lagi. Oke, contoh kalimatnya. Alan reads one book a day. Simple present tense. Alan membaca satu buku setiap hari. Sedangkan present continuous tense, Alan cannot pick up the phone right now because he is reading. Alan tidak bisa mengecek HP-nya karena dia sedang membaca sekarang. Jadi, itu teman-teman untuk menentukan perbedaan simple present dan present continuous tense. Kita lanjut. Oke, di sini saya akan memberikan materi tambahan yaitu degrees of comparison. Yang pertama, positive degree. When adjective used to compare two nouns with the same level, we call it a positive. Rumus. Jangan lupa untuk mencatat rumusnya ya teman-teman. Subject plus us plus adjective plus us plus subject. Contoh, Sarah is as smart as Jane. Jadi, positive degree. Jadi, degree of comparison ini adalah untuk membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Positive degree. Sarah is as smart as Jane. Sarah sama pintarnya dengan Jane. Jadi, dia menyamakan, ini menyamakan Sarah itu sama pintarnya dengan Jane. Oke, sekarang kita masuk ke comparative degree yang kedua. When adjective is used to compare two nouns or people with different level, we call it a comparative. Jadi kalau comparative degree yang nomor 2 membedakan subjek yang satu dengan subjek yang lain.
rumusnya. Jangan lupa untuk mencatat rumus. Subject plus adjective plus plus than for one syllable. Subject plus adjective plus more plus than for more than one syllable. Example, she is taller than me. One syllable. She is more beautiful than I am. More beautiful than JJ. More than one syllable. Jadi, comparative degree ini untuk membedakan satu subjek dengan subjek yang lain. One syllable ini maksudnya untuk adjektif ditambahkan sedangkan lebih dari satu syllable ditambahkan more. Misalkan, contoh yang lain. My brother smaller than me. Oke. Itu contoh dari one syllable. Contoh dari one more syllable yang lain. My brother more handsome than Roro. Oke. Kita lanjut. Superlative degree. When adjective is used to compare more than two nouns or people with different level, we call it a superlative degree. Rumus. Oke, jangan lupa untuk mencatat rumus. Subject plus the plus adjective plus a for one syllable. Subject plus most plus adjective for more than one syllable. Example, my brother the tallest in my family. One syllable. My sister is the most beautiful girl in my town. Jadi superlative degree ini membedakan satu orang tapi bukan dengan satu orang lagi, melainkan satu orang dengan banyak orang. Jadi tidak terhingga, mungkin lebih dari dua atau lebih. My brother the tallest in my family. Kakakku adalah yang tertinggi di keluargaku. Jadi my brother itu satu orang, sedangkan my family tidak lebih dari dua orang. Jadi tidak bisa dibilang. Jadi berbeda dengan comparative degree. Dia membedakan satu dengan satu. Kalau superlative degree membedakan satu dengan banyak. My sister is the most beautiful girl in my town. Kakakku adalah perempuan tercantik di kotaku. Jadi sister ini adalah satu orang, sedangkan di kotaku itu lebih dari satu orang. Jadi ini yang membedakan dengan comparative degree. Oke, kita lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.